Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 kita memperayakan Hari Santa Yosefin Bak kita. Nah, beginilah kisahnya. Dengarkan ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Santa Yosefin Bakita dilahirkan pada tahun 1868 di sebuah desa di Darfur, Sudan, Afrika, dalam sebuah keluarga kaya yang amat mengasihinya. Pada umur 9 tahun, anak perempuan itu diculik oleh para pedagang. Budak, rasa takut yang mencekam dan penderitaan yang dialaminya menghapus sebagian ingatannya. Ia bahkan lupa akan namanya sendiri, Bakita, yang berarti untung. Adalah nama yang diberikan oleh para penculiknya. Bakita diperjualbelikan berulang kali di pasar-pasar El Obeid dan Khartoum. Ia mengalami penghinaan dan penderitaan akibat perbudakan, baik secara fisik maupun secara moral. Kelak di kemudian hari, Baktia menggambarkan sebagian dari kengerian yang dialaminya selama masa perbudakan. Suatu hari, saya secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyebabkan amarah putra majikan. Ia menjadi sangat marah. Ia merenggut saya dengan kasar dari tempat persembunyian saya dan mulai menghujani tubuh saya dengan cambuk dan tendangan kakinya. Akhirnya ia meninggalkan saya dalam keadaan sekarat. Saya sama sekali tidak sadarkan diri. Beberapa budak menggotong saya dan membarikan saya di atas tikar. Di sanalah saya terbaring selama lebih dari 1 bulan. Selanjutnya Bakita dijual kepada seorang jenderal Turki. Setiap hari nyonyanya menghukum Bakita dengan lecutan cambuk dan pukulan-pukulan. Pada usia 13 tahun, Bakita mengalami siksaan tato yang mengerikan. Seorang wanita terampil dalam seni tato datang ke rumah jenderal. Nyonya kami berdiri di belakang kami dan cemeti di tangannya. Wanita itu membawa sepiring tepung putih, sepiring garam, dan sebuah pisau cukur. Ketika ia selesai membuat gambar-gambar, wanita itu mengambil pisau cukur dan menorehkannya di sepanjang garis-garis garam. Garam ditaburkan di setiap luka, wajah saya dikecualikan, tetapi 6 gambar dilukis di payudara saya dan lebih dari 60 gambar di perut saya dan tangan saya. Saya berpikir saya akan segera mati. Terutama ketika garam ditaburkan ke dalam luka-luka saya. Hanya karena mujizat Tuhan saja saya tidak mati. Ia mempersiapkan saya untuk hal-hal yang lebih baik. Pada tahun 1883 di ibu kota Sudan, Bakita dibeli oleh seorang konsul Italia bernama Callisto Legnani. Untuk pertama kalinya sejak ia diculik, Bakita dengan gembira menyadari bahwa tidak seorang pun menggunakan cambuk ketika memberikan perintah kepadanya. Malahan sebaliknya, ia diperlakukan dengan hangat dan ramah. Di rumah Tuan Legani, Bakita merasakan damai dan kehangatan dan sukacita. Meskipun kadang-kadang muncul kembali ingatan-ingatan akan keluarganya yang mungkin tidak akan pernah dilihatnya lagi, tahun 1885 situasi politik menyebabkan Tuan Legani harus kembali ke Italia. Bakita diajak ikut serta dan tinggal bersama Tuan Legani serta seorang temannya, Tuan Augusto Michieli. Bakita dan Meminas tibanya di Genoa. Tuan Legani atas desakan istri Tuan Micheli setuju untuk meninggalkan Bakita bersama mereka. Ia mengikuti keluarga barunya ke Zianigo. Ketika lahir Mimina, putri keluarga Micheli, Bakita menjadi pengasuh dan temannya.
pada tahun 1888, Nyonya Micheli pindah ke Swekti dekat Laut Merah dan membantu pekerjaan suaminya. Mimina dan Bakita tetap di Italia. Mereka tinggal di asrama yang dikelola oleh suster-suster Canosia yang dari institusi katekumen di Venice. Di sanalah Bakita mengenal Tuhan yang ada di hatinya tanpa ia ketahui siapa ia sebenarnya. Pada tanggal 9 Januari 1890, Bakita menerima sakramen baptis dan memperoleh nama baru, Josephine. Ia tidak tahu bagaimana mengucapkan sukacita pada hari itu. Matanya yang bulat bersinar-sinar menunjukkan sukacita yang amat mendalam. Sejak hari itu, ia sering terlihat mencium bau bejana baptis sambil berkata, "Disinilah aku menjadi anak Allah." Dengan bertambahnya hari, Bakita semakin mengenal siapa itu Tuhan yang ia kenal dan ia kasihi, yang membimbing kepadanya melalui caranya yang misterius, ia yang senantiasa menggenggam tangannya. Ketika Nona Micheli kembali dari Afrika untuk menjemput Mamina dan Bakita, Bakita dengan tegas dan dengan penuh keyakinan, belum pernah ia bersikap demikian sebelumnya, menyatakan keinginannya untuk tetap tinggal bersama suster-suster Kasosian dan melayani Tuhan yang telah membuktikan begitu besar cintanya kepadanya. Pelan tapi pasti, Bakita merasakan panggilan untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, pada tahun 1893, ia masuk biara suster Kasosian di Venesia, Italia. 3 tahun kemudian, pada tanggal 8 Desember 1896, Bakita mengucapkan kaulnya kepada Tuhan yang biasa ia sapa dengan sapaan manis Tuhan. Selama 50 tahun kemudian, Suster Bakita tinggal bersama komunitasnya di Siccio, Italia. Ia melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari seperti memasak, menjahit, merendah, dan membuka pintu. Jika sedang bertugas menjaga pintu, Suster Bakita akan dengan lembut menumpangkan tangannya yang hitam itu ke atas kepala anak-anak yang setiap hari datang untuk belajar di Kasosian dan mencurahkan perhatiannya kepada mereka. Karena kulitnya yang hitam legam, semua orang lebih suka memanggilnya Madre Moreta, Mama Hitam. Suaranya yang hangat dengan nada yang irama lagu daerah asalnya menyenangkan hati anak-anak, menghibur mereka yang miskin dan menderita serta membesarkan hati mereka yang datang mengetuk pintu biara. Kerendahan hatinya, kesederhanaannya, dan senyumannya yang senantiasa menghiasi wajahnya membuat semua orang suka kepadanya. Saudara-saudarinya dalam komunitas mengaguminya karena sikapnya yang menyenangkan, kebaikan hatinya, dan keinginannya yang kuat agar Tuhan semakin dikenal dan dikasihi. Bersoraklah seluruh Afrika, Bakita telah kembali kepadamu, seorang putri Sudan yang diperdagangkan dalam sebuah perbudakan seperti sebuah barang, namun tetap bebas dengan kebebasan para kudus. Pesan Paus Yohanes Paulus yang kedua pada tanggal 10 Februari tahun 1993 di Khartoum, Sudan. Setelah biografinya diterbitkan pada tahun 1930, Suster Bakita menjadi terkenal. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara dan mengumpulkan dana untuk karya cinta kasih. Usianya semakin bertambah dan tumbuhnya semakin melemah. Penyakit yang hebat mendera tubuhnya dan Suster Bakita pun harus tinggal di atas kursi roda. Kepada mereka yang menjenguknya serta menanyakan keadaannya, dengan tersenyum ia menjawab, "Seturut kehendak Tuanku." Dalam penderitaannya yang hebat itu, seolah-olah Suster Bakita mengalami kembali masa-masa perbudakannya yang mengerikan. Lebih dari sekali ia memohon kepada perawat yang menjaganya, "Aku mohon, longgarkanlah rantainya. Rantai ini sungguh berat." Bunda Maria lah yang datang membebaskannya dari penderitaannya. Menjelang ajal, Bakita berseru, "Bunda Maria, Bunda Maria,
dan senyum di wajahnya menjadi bukti bahwa jiwanya pun telah berjumpa dengan Bunda Allah. Suster Bagita mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 8 Februari tahun 1947 di Biara Kasosian di Sikio, didampingi oleh saudara-saudarinya yang berada di sekeliling pembaringannya. Jenazahnya disemayamkan di biara selama 3 hari. Orang banyak yang segera berdatangan takjub dan melihat tubuhnya yang tetap lemas dan tidak kaku. Para ibu mengangkat tangan Bagita dan meletakkannya ke atas kepala anak-anak mereka, memohon berkat darinya. Setelah wafat, banyak rahmat dan mujizat terjadi. Berita tentang kekudusannya tersebar ke semua benua. Ratusan surat diterima dari banyak orang yang doanya dikabulkan dengan mohon bantuan doa Suster Bagita, Santa Bagita. Josephine Bagita dibeatifikasi oleh Paus Yohanes II pada tanggal 17 Mei 1992 dan dikanonisasi pada tanggal 1 Oktober tahun 2000 oleh Paus yang sama. Hingga saat ini, Santa Josephine Bagita adalah satu-satunya santa yang berasal dari Sudan. Nah, begitulah cerita kisah tentang Santo Josephine dari Sudan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih merasa menjadi lebih semangat menjalani hidup ini walaupun banyak cobaan atau penderitaan yang dialami untuk saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu menjamah kita, yang selalu datang untuk memohon kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati dan segenap kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sampai di sini dulu, besok kita jumpa lagi. Semoga kita selalu bersama. Terima kasih. Hari ini hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari 1 Raja-Raja 8 ayat 22 sampai 23 dan ayat 27 sampai 30. Pada hari pentahbisan rumah Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, apalagi rumah yang kudirikan ini. Karena itu berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya siang malam matamu terbuka terhadap rumah ini, terhadap tempat yang tentangnya Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel, yang mereka panjatkan di tempat ini. Dengarkanlah dari tempat kediaman-Mu di surga, dan apabila Engkau mendengarkannya, maka Engkau akan mengampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Markus diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu
lalu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, 'Hormatilah ayah dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah,' maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa dan ibumu. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti yang kamu lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022. Kita bisa segera tertarik pada penampilan lahiria dan apa yang kasat mata. Kita tergiur pada penampilan yang menarik, pakaian perlinte, wajah rupawan, atau tutur kata memikat. Namun, ujung-ujungnya kita tertipu karena apa yang tertampil dan terlihat tidak selaras dengan maksud dan isi hati. Memang tidak mudah menjadi dan menemukan orang yang jujur dan apa adanya. Situasi hidup terkadang menuntut kita untuk jadi orang munafik. Kejujuran dan keterbukaan kerap kali berisiko besar. Karena jujur dan apa adanya, bisa jadi kita di PHK, dikucilkan, bahkan dibunuh. Kondisi itu bisa memaksa kita untuk hidup munafik dan palsu. Kita memilih hanyut dalam pusaran korupsi atau ikut arus penipuan supaya merasa aman dan nyaman. Yesus sangat menentang kepalsuan. Ia menegur keras orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang munafik. Yesus menolak sifat sok suci dan sok taat, padahal membebani dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebaliknya, orang jujur dan asli adalah kekasih Allah. Mereka akan nyaman dan aman dalam kasih-Nya selama-lamanya. Semoga demikian. Amin.